Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Kita akan melanjutkan videonya Yai Said Akil Siraj yang kemarin sempat tertunda, sempat terpending ya. Ini mengenai apa-apa yang beliau bicarakan. Banyak sekali pembicaraannya. Kita lanjutkan saja langsung ya, apa yang akan dibahas oleh beliau ini. Baca Quran, api neraka padam. Baca lagi, padam lagi. Insya Allah kita selamat dari api neraka. Percaya silahkan, enggak apa-apa. Saya percaya kalau saya. Paham Ya, sama percaya saya juga. Kayak itu mujizat Al-Qur'an. Cuman sebentar ya. Tapi kayaknya kalau Ba'alwi yang baca Qur'annya kemudian diberi kasyaf beberapa muridnya sampai mengetahui bahwa ada beberapa wali yang bisa memadamkan api neraka, itu orang-orang nggak percaya ya. Jadi inilah jangan sampai terkecoh sama tipu muslihatnya Mukimad. Dia itu mereka itu ingin mengklaim semua keutamaan yang sudah kadung itu diberikan kepada Ba'alwi, itu pengen diklaim tuh sama kelompoknya Mukimad. Mereka itu cuman ngerampok aja gitu. Nah, ketika Bani Abbasiyah baru dibangun peradaban. Bukan lagi memperluas ilmu wilayah Islam, tidak. Maka lahirlah beberapa ulama. Pertama ada tafsir 10 jilid. Sayyidina Ibnu Abbas bikin tafsir tapi kecil. Beberapa ayat 2 jilid. Imam Hasan Basri juga bikin tafsir tapi sedikit, cuma 2 jilid. Imam Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Sebentar, itu Sayyidina Ibnu Abbas itu tidak membuat tafsir. Jadi ada tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas ini dia bukan tafsir yang ditaklif oleh Ibnu Abbas, bukan. Tetapi adalah kumpulan ayat-ayat yang dikumpulkan oleh Ibnu Abbas yang didapatkan dari beberapa sumber. Kemudian ada ulama yang mengumpulkannya. Ini kalau misalkan Ibnu Abbas mengarang tafsir atau mentaklif tafsir, ya inilah tafsirnya, karena itu diambil dari beberapa sumber yang suka mengutip penafsiran dari Ibnu Abbas. Jadi bukan Sayyidina Ibnu Abbas yang menulis. Karena itu belum terbiasa tuh, tidak ada kebiasaan tulis menulis zamannya para sahabat itu. Kemudian tafsir Hasan Bisri. Nah, ini kalau itu saya tidak bisa memastikan ya apakah memang beliau sendiri yang mengarang atau sama mengumpulkan dari beberapa sumber untuk disimpan di dalam satu kitab. 10 jilid. Orang mana itu? Orang Tobaristan. Bukan orang tenang, saya sebutin. Nah sebentar, itu kalau misalkan Imam At-Tabari ya betul itu beliau sendiri yang mentaklif corak penafsirannya itu dengan riwayat. Cuman lagi-lagi tuh bukan orang Yaman kok dibawa-bawa ya Said itu ngapain ya? Ini bisa menyakiti banyak orang loh. Dan itu hakul adami ya. Kalau hakul adami itu nggak cukup cuman taubat, itu nggak ada tobatnya. Kenapa? Karena orang Persia peradabannya sudah maju. Nah, orang Persia. Orang Persia sudah peradabannya maju ribuan tahun, tinggal masuk Islam, bahasa Arab, waktu itu bahasa yang keren. Seperti sekarang bahasa Inggris lah. Kalau mau yang orang bahasa Arab, waktu itu ya. Administrasi negara bahasa Arab, diskusi bahasa Arab. Jadi bahasa yang resmi, bahasa Arab waktu itu. Maka orang Ajam, orang Persia, semua bahasa Arab. Seperti sekarang bahasa Inggris, seperti sekarang. Banyak orang aja membutuhkan bahasa Arab yang benar. Maka ada seorang imam menggagas, ngarang. Bukan mesyarahi, bukan elaborasi, kolaborasi, bukan. Tapi ngarang. Ilmu nahu, ilmu grammar, bukan orang Arab. Namanya Amr bin Kumbur, terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh, bukan orang Arab. Sebentar, itu diulang-ulang lagi, bukan orang awam. Itu kan terkenal dua tuh, Imam Sibaweh sama Imam Kisai ya. Sampai ada 2 madhab di dalam bahasa itu, madhab Basrah sama madhab Kufah begitu ya. Nah ini sebentar begini nih. Itu sebetulnya kan bukan mengarang ya. Bahasa itu tidak dikarang. Itu dicarikan pattern, dicarikan pola bagaimana supaya kita itu bisa melihat pola-pola yang ada di dalam bahasa tertentu. Nah itu kan bahasanya grammar tuh nanti jadi fonologi, kemudian jadi morfologi, kemudian jadi sintaksis tuh, nahwu, sorof dengan lughoh begitu. Nah itu nanti juga ada misalkan ilmu bahasa
sastra dan lain sebagainya ya. Itu Imam Sibawayh itu. Imam Sibawayh itu luar biasa, beliau wafat umurnya 32 tahun ya. Karena apa? Karena ini yang saya dapat dari guru saya ya. Sebab wafatnya Imam Sibawayh itu karena beliau kalah debat oleh Imam Al-Kisai. Dan kalah debatnya itu karena Imam Kisai waktu itu di backing sama pemerintah. Jadi bukan karena benar. Nah itu sampai terpukul beliau itu. Lah kok bisa ya ilmu itu dikalahkan oleh kekuasaan. Akhirnya beliau wafat. Dan itu ala thariqatil manatikoh ya. Bisriyin itu. Siapa Imam Sibawayh itu kental sekali dengan ilmu tauhid. Jadi gimana cara menjelaskannya? Ya udah nggak usah dijelasin lah. Jadi apa caranya Imam Sibawayh di dalam mengkodifikasi katakanlah begitu ya bahasa Arab itu unik. Tapi kan yang menang memang sekarang Basroh. Nah ini sebetulnya tidak relevan tatkala Yai Said Akil itu menyebutkan bukan Arab. Jadi seolah-olah Arab itu tidak memiliki kontribusi terhadap pengetahuan. Padahal kalau misalkan sedari awal ya Yai Said Akil Siroj ini beliau konsisten di dalam cara berpikirnya. Imam Sibawayh itu cuman mengeluarkan kaidah-kaidahnya. Kaidah apa? Kaidah bahasa Arab. Orang Arab lo punya usulnya, punya sumurnya. Ya jelas sebetulnya lebih bermanfaat orang Arab daripada Imam Sibawayh tuh. Sebetulnya mah begitu. Ini orang Arab dahulu ya, orang Arab dahulu yang bicaranya fasih begitu, bukan orang Arab sekarang. Karena tatkala kita menyebutkan Arab sebetulnya itu bukan kepada orang yang ada di dalam suatu kumpulan geografi tertentu, tetapi kepada orang yang berbicara dengan bahasa yang fasih begitu. Ya, jadi dulu itu kalau misalkan orang mau belajar bahasa Arab, ya cara satu-satunya itu bergaul dengan orang Arab. Dan itulah salah satu hikmah kenapa Nabi Muhammad SAW itu diambil oleh selain keluarganya begitu, Siti Halimah As-Sa'diyah, karena klan itu, kelompok itu kan Baduy kan, kelompok itu bahasanya masih terjaga karena belum bergaul dengan orang-orang ajam, tidak seperti di Mekah yang saat itu sudah menjadi katakanlah kota metropolitan yang mana bahasanya udah campur-campur tuh kayak orang Bekasi sekarang. Itu bahasanya udah campur-campur, Inggris dipakai lah, gak tahu bahasa Korea gitu ya dipakai atau tidak. Nah supaya bahasanya terjaga, disusukanlah kepada orang-orang Baduy pedalaman. Itu salah satu tujuannya itu untuk apa? Selain untuk menghindari penyakit karena di Mekah itu terlalu banyak lalu lalang, juga untuk mempertajam bahasanya supaya bahasanya itu memang bahasa Arab. Kalau katakanlah kita sekarang Sunda Buhun begitu, seperti itu. Ya kamu kalau misalkan mau belajar Sunda Buhun kemana? Sana tuh ke Baduy dalam begitu kira-kiranya. Karena itu bahasanya kan masih terjaga. Nah karena kan tidak mungkin seseorang sekarang kalau misalkan mau belajar, mau memahami Al-Quran kan otomatis harus mempelajari bahasa Arab tuh. Harus tahu bahasa Arab. Nah masa itu harus disuruh tinggal dulu sama orang Baduy selama 10 tahun atau 15 tahun. Nah pada akhirnya dicarikanlah bagaimana formulasinya ini, apakah ada pattern atau tidak, apakah ada pola di dalam bahasa itu atau tidak. Dan tatkala didapati pola di dalam sintaksis, di dalam hubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain yang disebut nahwu nanti, atau misalkan dalam morfologi, bagaimana suatu suatu bahasa ini asalnya dari mana, bagaimana cara merubahnya. Kalau di kita imbuhan jadi ilmu sorof begitu. Kemudian secara bahasa bagaimana menyampaikannya. Nanti itu jadi ma'ani, jadi badi', kemudian jadi satu lagi bayan gitu ya. Bayan, ma'ani dan badi' jadi ilmu lughah, jadi ilmu balaghah nanti kesananya. Nah itu salah satu yang menggagasnya siapa? Imam Sibawayh. Dan Imam Sibawayh itu bukan satu-satunya sebetulnya, ada dengan Imam Al-Kisai. Nah inilah mereka berdebat di dalam penyampaiannya. Ini asalnya bagaimana hukumnya, menyambungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain dan sebagainya. Jadi kalau misalkan dianggap ini sebagai suatu kemajuan, itu kemajuan di dalam metode menjelaskan. Tanpa orang Arab bahasanya nggak bakalan ada gitu loh ya Said ya. Jadi bukan orang Arab, iya, cuman kalau nggak ada Arab nggak bakalan ada Sibawayh. Kalau Imam Sibawayh nggak ada, bahasa Arab tetap ada, cuman cara belajarnya tidak akan seluas dan semasif sekarang. Kita yang di Garut bisa belajar bahasa Arab atas jasanya Imam Sibawayh diantaranya. Iya, tapi kan yang dipelajarinya bahasa Arabnya. Kalau nggak ada orang Arabnya, katakanlah begitu, Al-Qur'annya pun yang makhluknya itu nggak bakalan ada begitu. Karena itu di dalam bahasa Arab. Jadi tetap Arab itu dia lebih berjasa. Lah kok Said Akil kok begini ya? Kok sentimen sekali sama Arab itu?
Sing ngarang grammar bahasa Arab. Coba aji mboten. Bukan ngarang, Yai. Yang menciptakan menggagas grammar bahasa Arab, mubtada marfu, khobar marfu, ismu kana marfu, khobaru inna marfu. Sebentar ya, itu bukan mengarang, itu menjelaskan istilah supaya bisa dipelajari. Itu tadi saya bahas lah ya. Mubtada, khobar, fa'il, maf'ul bih, maf'ul lah, hal, tamyiz. Bukan orang Arab. Orang Arab gak ngerti itu apa itu tamyiz, apa itu hal. Orang Arab gak ngerti itu. Oh, apa itu mubtada, khobar. Betul ngerti orang Arab. Sebentar, betul itu orang Arab gak ngerti karena emang gak butuh. Ya, itu kalau misalkan nih ya, saya tuh suka berpikir seperti ini. Kalau kita sekarang ngobrol sama siapa, sama Sidna Umar lah katakan begitu ya. Kan Sidna Umar itu salah satu orang yang pertama kali marah gara-gara orang-orang sudah mulai salah di dalam berbicara tuh. Sidna Umar tuh diantaranya. Jadi taruhlah kita sekarang ngobrol sama Sidna Umar. Kemudian kita tanyakan kepada Sidna Umar ini, misalkan Zaidun ja'a abuhu misalkan begitu ya. Umar ini bagaimana cara mengirobnya? Sidna Umar paling pusing juga. Apa maksud kamu itu? Itu kalau di dalam istilah itu kan kita memiliki mubtada muakhor ya. Masa ada mubtada muakhor? Itu secara bahasa sudah tidak akan difaham. Ada mubtada kok muakhor begitu. Cuman secara istilah nahwu yaitu dipakai. Nah makanya istilah nahwiyah ini, kalau misalkan tadi dikatakan orang Arab gak bakalan paham, dalam pengertian orang Arab itu yaitu orang-orang yang sedari awal sudah berbicara dengan fasih, memang gak bakalan paham karena mereka itu gak bakalan butuh. Tapi Sidna Umar dengan Imam Sibaweh, itu mana yang lebih fasih bahasa Arabnya? Sidna Umar itu lebih fasih kearobannya. Ya, sehingga kalau misalkan kita jangan ngobrolin Imam Sibaweh lah terlalu tinggi begitu ya. Kita ngobrolin yang ada aja sekarang santri-santri di kita. Kalau misalkan kita ini berdebat tentang suatu bacaan, ini dibacanya apa nih begitu ya. Ini apa kita mau baca marfu, apa mau kita baca mansub misalkan. Karena memang akhirnya itu maksur ya. Jadi tidak bisa dilihat mansubnya begitu. Seperti Musa itu kan nggak bisa dibedain sama kita apa itu mansub atau marfu tuh nggak bisa dibedain atau majrur. Nah ini kan misalkan jadi berbeda nih, ada beberapa kemungkinan ya. Kalau misalkan dia itu memang ada ihtimal beberapa kemungkinan. Kita berdebat kan di situ. Kemudian kalau kita misalkan berdebat di situ ditanyakan dalil kamu apa ya, kita ngeluarin dalilnya. Mau itu jurumiyah, mau itu imriti, mau itu alfiyah atau kafiyah sekalian begitu. Itu kan kita akan mau ke dalil. Kalau Sidna Umar itu orang-orang Arab dahulu itu sudah tidak perlu mengeluarkan dalil. Saya loh dalilnya begitu. Saya ini loh orang Arab, kamu tahu apa? Itu sama aja kayak kita ngobrol bahasa Sunda ya dengan orang Jakarta misalkan. Mereka itu mau ngobrolin Sunda tentang makna kuku cupakan dinucai itu maknanya apa? Ya mungkin dia ngeluarin kamus, kita bilang saya ini loh orang Sunda, kamus kamu itu masih kalah sama saya begitu. Nah cuman itu baru bisa dikatakan memang yang berbahasa Sundanya bahasa Sunda buhun, bahasa Sunda asli dahulu. Kalau sekarang udah nggak bisa ya karena udah tercampur-campur bahasanya. Itu bahasa Arab. Jadi jangan sampai sekali-kali karena memang secara fakta begitu ya, orang Arab itu memang betul secara fakta orang Arab itu tidak terlalu signifikan di dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang sampai kepada kita. Tapi jangan sampai kita meremehkan karena asalnya itu dari mereka begitu. Itu kan yang sampai kepada kita, yang mikirin, yang mereka itu dari awal memiliki memiliki tools untuk membaca bahasa Arab out of the box begitu. Ini misalkan bahasa Parsi. Bahasa yang paling dekat kepada bahasa Arab kalau sekarang begitu yaitu diantaranya bahasa Prancis. Jadi seingat saya itu Al-Quran pertama kali diterjemahkan itu salah satunya kepada bahasa Prancis, itu pertama kali diterjemahkan di Eropa itu. Kenapa? Karena secara bahasa lebih mewadahi, karena di dalam bahasa Prancis pun ada nahwunya, ada nahwunya, ada sorofnya juga begitu ya, ada écouter, écoutons begitu. Itu beda-beda sama seperti sami'a, sami'u sama tuh. Ada grammarnya di situ. Makanya memindahkan bahasa Arab kepada bahasa Prancis tidak terlalu sulit. Ya meskipun tetap kurang karena tasrifan bahasa Prancis itu seingat saya ada 6. Kalau bahasa Arab itu ada 14. Itu tasrifannya berbeda. Kemudian seperti singular dan plural itu ada tuh, bahasa Arab ada, bahasa Inggris ada, bahasa Prancis ada. Kemudian di dalam nakiroh ma'rifah ya, definitif dan indefinitif itu pun ada di dalam bahasa Prancis dan di dalam bahasa Arab. Jadi ini mewadahi begitu bahasa Prancis itu kepada bahasa Arab. Nah, orang yang di luar memiliki grammar seperti itu tatkala melihat bahasa Arab, dia punya out of the box, dia memiliki kerangka untuk melihat pattern pola yang ada di dalam bahasa Arab. Akhirnya bisa dipindahkan, dibuatlah
apa namanya, dibuatkanlah aturan-aturannya begitu. Lah orang Arab sendiri memang nggak perlu. Jadi jangan hanya karena itu kita itu menjadi merendahkan Arab. Orang Arab itu nggak ngerti. Ya Arab ini sudah asalnya, sudah pusatnya. Nggak ada Arab, nggak ada kita begitu dalam pengertian Muslim, dalam pengertian faham Al-Quran. Kalau nggak ada Imam Sibawayh, paling cara belajarnya kita yang akan berbeda. Ya Said ini janganlah sampai sentimental kayak gitu ya. Terus orang-orangnya juga di bawah kayak manggut-manggut aja begitu. Sebel juga. Ngapain manggut-manggut? Udah jelas salah ya Said ini. Ngerti? Setelah ada Imam Sibawayh. Paham boten? Ya paham. Jenengan salah ya. Sampai sing menggagas ilmu kesusastraan Arab, ilmu balaghah. Dilihat dari 3 sisi. 1, konten Al-Quran. Ilmu ma'ani. Quran tidak ada omong kosong. Setiap kalimat mengandung makna. Gimana cara memahaminya? Yang kedua, bagaimana Quran menjelaskan sesuatu. Sangat gampang, sangat gamblang. Namanya ilmu bayan. Dan bahasa, struktur bahasanya sangat indah. Namanya ilmu badi'. Sebentar, yang ilmu ma'ani itu bukan itu. Kalau itu bukan ilmu ma'ani yang dijelaskan sama Yai Said di awal itu. Itu ilmu apa? Ilmu wada'i itu ya. Ilmu wado, bukan ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani itu nanti kesesuaian dengan muktadol hal begitu. Kalau nggak salah itu ya. Itu ilmu apa? Ilmu ma'ani atau ilmu bayan itu. Kalau ilmu bayan itu apa namanya? Yang kita mengetahui bagaimana cara mengungkapkannya, bagaimana cara mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan. Makanya nanti di sana ada majaz dan lain sebagainya. Kalau ilmu badi ya itu bagaimana cara mengungkapkan supaya menjadi indah. Jadi yang diucapkan di awal tadi itu bukan bayan, itu bukan ma'ani, itu mah ilmu wado, bahwa setiap lafaz ada maknanya. Itu wado. Kinayah, isti'arah, majaz. 3 ilmu namanya ilmu balaghah. Sing gawe dudu wong Arab. Namanya Amr bin Ubaid yang bikin ilmu balaghah. Oke. Iya betul, bukan orang Arab. Sekali lagi karena orang Arab gak butuh itu, begitu ya. Yang maksud Arab itu orang yang berkata dengan bahasa Arab yang fasih. Itu mujizat agama Islam, mujizatnya. Mufassir pertama besar Tobari, orang Tobaristan. Sing gawe nahwu Imam Sibawayh, sing gawe tajwid Abu Ubaid Qasim bin Salam, sing gawe balaghah Amr bin Ubaid. Ini ilmu agama ini. Allah. Belum ilmu yang lain. Sebentar ya, dan itu kalau dibandingkan dengan satu orang misalkan, kita sebutlah Sidna Ali begitu ya. Enggak apple to apple, Sidna Ali itu udah ada semuanya tanpa belajar itu dulu. Yang disebutkan tadi itu. Sudah ada semua, beliau jadi hujahnya. Kalau misalkan imam-imam yang tadi disebutkan salah, pasti manggut-manggut sama Sidna Ali itu. Dan Sidna Ali itu apa? Orang Tobari begitu. Ya, orang Malaysia. Orang Indonesia. Bukan, beliau orang mana? Ya Arab. Ya, Quraisy itu. Sidna Ali itu. Matematik Jabir bin Hayyan. Kedokteran Abu Bakar Ar-Razi. Orang Arab, bukan? Ar-Razi dari Roy, kota Roy. Ahmad bin Majid, penggagas kompas Pandom, Boslah, alat navigasi. Adnan bin Hawqal, meneliti ruang angkasa. Adnan bin Nafis, meneliti peredaran darah dan tubuh manusia. Organ, Al-Farabi. Kacamata, Hasan bin Haytham. Pertama kali orang gaya kacamata, Hasan bin Haytham. Ibnu Sina, dokter, filosof, pemikir. Ya, bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Nah kalau ini memang ya ada kaitannya. Jadi kalau misalkan orang-orang yang disebutkan tadi, itu memang mereka itu orang-orang yang memiliki mantik yang bagus. Jadi begini ya, kita kalau kembali kepada masa keemasan Islam, itu di mana Islam itu sangat menguasai ya bidang-bidang di dalam pengetahuan secara umum. Misalkan astronomi itu pasti baliknya ke Islam lagi. Kemudian geografi, sampai geografi itu loh Ibnu Battuta itu kemana? Ke Islam juga tuh baliknya. Kemudian fisika baliknya ke Islam juga, kedokteran baliknya ke Islam juga. Kenapa? Coba lihat semua ulama tadi, itu pasti mereka itu memiliki mantik, pasti memiliki ilmu logika tuh. Karena memang saat itu lagi ramai-ramainya, sedang digalakkan dan ditaikan, jadilah memang itu ilmu yang bisa mengakses kepada semua objek pengetahuan.
Nah, makanya keilmuan itu mencapai puncaknya memang pada masa itu, diantaranya ya zaman Abbasiyah itu. Nah, sekarang ya orang-orang Wahabi itu kan malah nggak boleh bilang mantik tuh, itu dari ini apa lain sebagainya. Makanya orangnya jadi bodoh-bodoh, si Wahabi-Wahabi itu. Ya gimana orang ilmu yang secara adat begitu ya menjadikan Islam menjadi pusat peradaban, pusat pengetahuan, sekarang diharamkan. Nggak bakal bisa berpikir gimana itu mau empirical, bagaimana kita itu mau mengambil suatu kesimpulan dari pattern yang terjadi kalau kita misalkan tidak mempelajari ilmu mantik, mau pakai Quran hadis. Ya nggak bisa. Quran hadis itu nanti urusannya kebanyakannya itu sama apa? Sama kekhususan Nabi Muhammad SAW diutus untuk apa? Supaya orang-orang itu mengetahui hukum-hukum yang bertalian dengan apa-apa yang akan terjadi di akhirat begitu. Nanti ada hukum syar'i, ada hukum taklifi, ya. Kemudian ada hukum-hukum bagi Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Nah, itu kan ada kabar ghaib begitu ya, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Itu kan Al-Qur'an di situ tidak berbicara mengenai sains secara mendalam. Kalau mau tahu sains secara mendalam, sains di sini dalam pengertian ilmu-ilmu alam begitu ya. Karena sebetulnya bahasa juga sains juga. Ini ya memang kita harus memiliki konsep ilmu yang lebih universal begitu, yang lebih universal, yang konsep ilmu yang lebih universal itu adanya di mana? Di mantik. Nah itu untuk menguatkan saja ya. Memang yang dikatakan Yai Said itu fakta ya, fakta. Cuman tidak menjadikan ini orang Arab menjadi gimana-gimana, bukan orang Arab. Ya orang Arab sudah berkontribusi di dalam ilmu agama kok, kalau nggak ada Arab nggak bakalan ada Quran, katakanlah begitu. Ini dalam perkara yang sudah terjadi begitu ya. Ya bisa saja Quran itu diturunkan dalam bahasa yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bisa saja. Cuman kan wakinya sudah jelas yaitu di dalam bahasa Arab. Yang mana kalau nggak ada orang Arab, ya nggak bakalan begitu Quran itu keluarnya diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau pakai bahasa apa? Mau pakai bahasa Sunda begitu. Gimana kita itu mau bukan ta'yin ya. Gimana mau mentashih apa yang dimaksud kalau dengan bahasa Sunda itu tidak cukup. Jadi Said ini terlalu sentimen terhadap Arab. Yang mengumpulkan hadis orang Arab. Ada Arab satu, Imam Muslim Arab, Imam Muslim. Yang lainnya bukan orang Arab. Muslim bukan orang Yaman, tapi bukan orang, tapi Arab. Tuh, kalau Arab sebut bukan Yaman. Aduh, Said. Saya sedih melihatnya itu ya. Ini apa kalian gak sedih nih orang? Jadi gini lah, ini untuk penutup video kali ini dulu ya. Ini insya Allah kita akan selesaikan nih serinya nih. Jangan sampai di dalam hati kita itu ada kebencian ya. Itulah, jangan sampai ada kebencian. Karena tatkala ada kebencian, yang gak nyambung pun disambung-sambungkan. Gak nyambung loh, ini bukan Arab, ini bukan Yaman. Sekalian aja bukan Nusantara begitu ya. Jadi akan mencari celah. Setiap saat akan mencari celah untuk menjatuhkan perkara atau sesuatu yang sedari awal sudah kita tidak sukai. Jadi itu lebih baik dihindari ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan begitu. Dan ini sudah banyak korban, bukan Yai Said saja. Nanti kita akan bahas Marzuki Mustamarnya sekalian ya. Itu mudah-mudahan kita semua ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.